Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba' wa na'udzubika min da'watin la yustajab laha. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur Allah limpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersilaturahim, nikmat ibadah, nikmat ukhuwah, nikmat talabul ilmiah, menuntut ilmu, nikmat berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, karena adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana bagi kita untuk senantiasa membekali diri kita dengan nilai-nilai takwa. Ya, karena ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, jalannya salah satunya adalah kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Allah ingatkan hudan lil muttaqin. Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu pastinya orang-orang yang tidak pernah lepas interaksinya dengan Al-Quran. Karena petunjuknya itu Allah sudah berikan, yaitu di dalam Al-Quran itu sendiri. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta segenap umatnya, dan kepada siapapun yang senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai hari akhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah terus memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar kita tahu, tapi kita menjadi orang-orang yang melaksanakan, mengamalkan ilmu yang ada pada diri kita. Bisa jadi kita tahu, kita ngerti, tapi di antara mereka yang tahu dan ngerti, sedikit yang bisa mengamalkan. Di antara mereka yang sudah mengamalkan, sedikit yang bisa istiqomah. Di antara mereka yang istiqomah, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Dan majelis ini majelis tadabbur Quran di Mushola Istiqomah. Ya, mudah-mudahan orangnya senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, 39 hari ya jelang Ramadan. Itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga Allah terus memberikan keberkahan kepada kita di penghujung Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Dan Allah terus memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban nanti. Wa Sya'bana wa balighna Ramadan, dan menyampaikan kita semua sampai ke bulan suci Ramadan. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mentadabburi beberapa ayat Al-Qur'an. Semoga ini menjadi penguat bagi kita. Apalagi menjelang Ramadan, 40 hari menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ini terus menguatkan diri kita. Kalau berkaitan mengenai pemilu, pastinya udah banyak yang membahas ya. Kalau ada arah-arah ke sana ya, wallahu alam nantinya, tapi pastinya adalah kita terus, karena Al-Quran itu akan senantiasa memberikan bekalan-bekalan kepada kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sedikit pengulangan juga mohon maaf. Tapi saya itu
sangat berkomitmen ya untuk kita semua bisa masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sampai Allah ingatkan dalam Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk bersamanya, ke dalamnya bersama orang soleh dari bapak-bapaknya, pasangan hidupnya, dan juga anak-anak keturunannya. Dan mudah-mudahan menjadi visi besar kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan cuma untuk diri kita, tapi ternyata kebaikan yang kita lakukan juga punya dampak yang besar buat keluarga besar kita. Suratnya surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, ayatnya ayat ke-14. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, terus ayatnya ayat 23. Ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim, dan yang soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan juga pasangan hidup mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat masuk ke dalamnya dari setiap pintu. Ya. Ini saya baca dalam salah satu tafsir ya, tafsir At-Tabari. Kalau ini tafsir Muyassar, tapi lebih kecil. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan jannatu adin yadkhulunaha haula'il ladzina wasafa. Mereka adalah orang masuk surga Aden yang masuk ke dalamnya mereka yang memiliki sifat. Siapa yang mereka memiliki sifat apa saja? Wahum alladzina yufuna bi ahdillah. Yang pertama adalah mereka yang masuk surga Aden bersama keluarga besar mereka. Maka yang pertama ciri mereka itu ada dalam surah ini, ayatnya ayat yang ke-20. Diawali ayat 20. Apa ciri pertamanya? Pertama adalah wahumul ladzina yufuna bi ahdillah. Mereka yang senantiasa menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya bunyinya alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Imam At-Tabari memberikan ini adalah satu kesatuan, yaitu mereka-mereka yang yufuna bi ahdillah, senantiasa menunaikan janjinya dengan Allah, wa la yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak pernah melanggar perjanjiannya, ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita pada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah bahwa kita akan senantiasa beriman kepadanya. Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu mengikat kita semua. Tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah. Karena kita tahu Allah akan senantiasa yuhyi wa yumit, la yamutu fiha. Ya. Huwal hayyul qayyum. Ya.
yang senantiasa hidup. Bahkan Allah yang yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Allah yang memberikan rizki ar-razzaq. Maka orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala kelak akan yadkhulunaha, masuk ke dalam surga Aden. Ya. Tak tulis ya sebagai mengingat. Ya. Jannah dipakai kurang terang. Ya. Jannatu Aden. Jannatu Adenin yadkhulunaha. Pertama adalah mereka yang yufuna bi ahdillah. Mereka senantiasa menunaikan ahdun. Ahdun itu artinya perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yanqudunal mitsaq, dan dia tidak pernah melanggar janjinya kepada Allah. Mitsaq itu ikatan. Kalau orang nikah itu sering disebut dengan mitsaqon ghalidha. Ya, ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syahadat. Kita sebut syahadatain. Kenapa syahadatain? Karena dua syahadatnya. Pertama syahadat kepada Allah, yang kedua syahadat kepada Rasul. Maka disebut syahadatain. Yang pertama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat terhadap Allah dan terhadap Rasul. Makanya sering disebut syahadatain. Jadi kalau bahasa Arab ya, kalau kata alif sama nun itu biasa jadi dua. Ya, contoh kitabun. Kitabun artinya apa? Buku. Kitab ditambah aja alif sama nun. Tapi ini jadi fathah. Jadi apa? Kita bani. Berarti kitabnya dua. Ya. Tapi kalau di sini ada kalimat sebelumnya, fi misalnya kita baini, ya, atau kita baini, ya, baini, ya, bukan kita bina, kita baini, aini atau ani atau aini, maka itu artinya dua. Masjidun itu satu masjid. Kalau dua masjid, masjidani, ada dua masjid. Tapi di dua masjid, fi masjidaini, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, gitu ya. Tapi kita nggak belajar tentang ini, paling tidak tasawur ya, sebagai sedikit orang. Kembali ke sini, maka orang-orang yang masuk Jannatu Aden, bahkan dia bersama dengan orang tuanya abaihim, ya, wa azwajihim, ya, wa dzurriyyatihim. Masya Allah, bapaknya ke atas, ke samping pasangan hidupnya, ini ke bawah, semuanya masuk surga bareng-bareng. Indah ya. Makanya kalimatnya itu adalah mereka yufuna bi ahdillah. Mereka tidak pernah melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ikatannya. Apalagi kita sering berikrar kepada Allah dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kita orang-orang yang menjauhi diri kita dari perbuatan syirik. Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala berarti kita melanggar janji kepada Allah, karena kita kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah, tidak ada yang paling diharapkan kecuali Allah, tidak ada yang paling ditakutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya dalam hati kita ada ilah-ilah yang lain,
maka naudzubillah kalau kita termasuk adalah orang yang melanggar janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat utama. Ketika melanggar, maka bisa jadi ada Tuhan-Tuhan lain dalam diri kita. Bahkan Tuhan itu sifatnya kadang-kadang itu bukan benda. Enggak harus bentuknya benda kelihatan. Ilah. Di dalam Al-Quran, hawa nafsu kita bisa jadi Tuhan. Ya, pernah kita bahas ya. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang menjadikan keinginannya, hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Kita buka nih. Suratnya pertama surat Al-Furqan. Surat 25. Ayatnya ayat yang ke-43. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Undur ayyuhar rasul. Ya. Man ato'a hawahu kata'atillah. Kalau dalam tafsirnya, lihatlah wahai Rasul, siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagaimana mereka mengikuti Allah. Jadi mendominasi dirinya. Gimana Pak Khaidir, Pak Haji? Terjemahnya gimana? Oh, ayatnya ayat ke-43. 43. Sudahkah kau pernah sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi berikutnya? Iya. Tuhannya siapa di situ? Keinginan. Ilahahu hawa. Jadi nafsu yang diturutkan, keinginan yang diturutkan sampai bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang sama bisa jadi itulah Tuhan kita. Kalau bahasa sekarang tuh menghalalkan segala cara. Ya. Enggak penting bicara lagi tentang Allah melarangnya. Ya. Yang penting dia puas, dia senang. Ya. Kalau orang udah memperutkan seperti ini, maka di dalam ayat ini kita khawatir kita masuk dalam kategori orang-orang yang sudah berbuat kesyirikan, tapi kita nggak sadar. Ya. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Itu surat Al-Furqan. Berikutnya juga di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Jasiyah, surat ke-45. Ya. Ayatnya ayat ke-23. Hampir sama bunyinya, ya, di awal, tapi di akhirnya beda. Ini kalau ngafal nih harus tahu clue-nya bedanya, jangan sampai ketuker. Ya, kadang-kadang bisa jadi ketuker. Ya. Ada waktu itu orang baca surat Al-Ma'un dalam sholat, ya, ketuker, baca ini. Aro'aital ladzi yukadzibuka ba'du biddin. Ini asli ini. Ini tinggal alaihi sallallahu bi ahkamil hakim, ini udah
Sampai 2 kali baca aro'aitan ladzi yukadzibu, harusnya biddin ya, yukadzibu kaba'du biddin alaihissalam. Jadi dari al-ma'un larinya ke atin. Ini karena hampir sama di awalnya kalau kita nggak konsen gitu. Nih ayat ini. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Gimana terjemahnya? Iya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nama nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat dengan sekehendaknya? Iya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta menerapkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah memberikannya, membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak menerimanya? Masya Allah. Ya. Jadi ini ada 2 ayat yang bicara tentang ternyata Tuhan itu bukan cuma bentuknya benda yang kita sembah, tapi sesuatu yang kita perturutkan. Sebagaimana ketaatan kita kepada Allah, maka itu termasuk Tuhan-Tuhan. Sehingga ada orang bisa jadi menuhankan hartanya. Karena untuk hartanya dia berani mengorbankan apapun. Ada, kalau itu namanya Abdul Mal, hamba duit. Ada Abdul Jah, hamba jabatan. Untuk mendapat jabatan tertentu, dia halalkan segala cara. Ya. Yang penting dapat. Ya. Dulu ada tuh sampai ada seorang gini. Ini kalau pemilu ibarat perang, kata dia gitu. Maka perang itu kan yang penting menang. Mau beli senjatanya ilegal atau enggak, yang penting dia bisa menang. Gitu. Ini repot nih kalau udah dianalogikan dengan perang. Ya, maka orang yang lain disebut musuh, bukan kompetitor. Ya, repot. Karena apa? Karena pengen mendapatkan jabatan tertentu. Ada juga bisa jadi anaknya adalah Tuhannya adalah anaknya. Sampai ada istilah gini nih, istilahnya secara umum. Tahu nggak nak? Bapak pergi pagi pulang malam cuma buat kamu, gitu kan? Kalau kalimat cuma buat kamu, ini kalimat ini hati-hati. Saya pernah baca buku salah satunya tentang syirik itu, ada syirik yang sifatnya qauli. Dia bukan i'tiqadi, bukan keyakinan dalam hati, tapi perkataan yang mengandung syirik. Ya. Salah satunya itu, kaulah segalanya bagiku. Wah, dulu ada lagu gitu. Ya. Jadi you are my everything. Ya, karena udah sangat cintanya gitu kan, akhirnya I cannot live without you. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Ya kan? Ini hati-hati. Ada doa dari Rasulullah SAW agar kita Allah ampuni dan kita berlindung dari perbuatan syirik, termasuk yang kita nggak sadar itu syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini sering dibaca dalam zikir pagi dan sore, tapi tahu nggak? Ini doa kita berlindung dari perbuatan syirik. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung kepadamu min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari kami menyekutukan engkau. Terjemah lainnya, berbuat syirik, na'lamu, dan kami tahu.
Nah, kita berlindung. Terus yang keduanya, wa nastaghfiruka, dan kami minta ampun kepadamu lima la na'lamu, dari perbuatan syirik yang kami nggak sadar. Tetap minta istighfar, minta ampun pada Allah. Hafal ya Pak doanya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa dari Rasulullah SAW. Karena bisa jadi itu ada Tuhan-Tuhan yang nggak sengaja itu ada dalam diri kita, kita pentingkan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bisa masuk surga Aden adalah orang-orang yang terhindar dari hal-hal yang seperti ini, karena yang begini melanggar janji pada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi Tuhan itu bukan berarti kita nyembah yang lain. Itu seakan-akan tuh pemahaman yang dulu kayak gitu. Tapi ternyata Al-Quran sangat update. Ada orang yang menjadikan profesinya bisa jadi Tuhan. Betapa banyak orang yang disibukkan, kemudian akhirnya lupa dengan ibadah, lupa dengan Allah. Dan itu kerjaan syaitan gitu. Istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ya. Jadi setan itu istahwada alaihimus syaitan, menguasai seseorang. Fa'ansahum dzikrallah, maka dijadikannya dia lupa sama Allah. Ala inna hizbas syaitan, ketahuilah itu adalah kelompoknya setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun, kelompoknya syaitan adalah kelompok yang merugi. Pernah dengar Pak ayatnya? Surat apa tuh kira-kira? Nah, itu adanya di juz 28. Saya cari dulu, adanya sebelah. Kalau nggak khilaf di surat Al-Mujadilah, surat ke-58. Ya. Ayatnya menjelang ayat-ayat terakhir. Ya. Ayatnya ayat yang ke-19. Ya. Jadi kalau setan itu udah ngegoda dan orang itu kalah, maka yang terjadi dia lupa sama Allah. Bayangin tuh, lupa sama Allah. Dia apalagi dengan janji kepada Allah, Allahnya aja dilupain. Gimana Pak Hadir terjemahnya? Iya. Setan telah menguasai mereka. Nah, Arabnya itu istahwada alaihimus syaitan. Terus? Lalu menjadikan mereka lupa. Terus Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. lawannya hizbus syaitan adalah hizbullah. Di ayat berikutnya nanti ada. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Itu nanti di baliknya. Ya. Udah cukup. Karena kita menguatkan satu istilah aja tadi ya. Jadi kalau orang jauh dari zikir kepada Allah, berarti dia sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, kembali lagi ke surat Ar-Ra'd ya. Jadi surga Aden yang pertama adalah orang yang senantiasa terus mengingat janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memulazamah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ingin menguatkan kita. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan ikrar kita dengan kalimat raditu billahi rabbah. Apa artinya raditu? Aku redho billah Allah rabbah, Tuhanku yang ngatur aku. Itu komitmen kita, janji kita. Wabil islami dina, Islam itu jadi aturan hidupku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Nabi Muhammad utusan Allah, nabi dan rasul yang menjadi teladan kita. Yang berikutnya
Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum. Mereka-mereka yang senantiasa yasilun, menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Nah, ini bicara tentang silaturahim. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pemutus silaturahim. Ya. Ayat ke-20 dari surat Ar-Ra'd, surat 13 tadi. Gimana Pak terjemahnya? Iya. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Lanjut berikutnya. Dan orang-orang yang membuka apa yang diperintahkan Allah agar dibuka. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut pada hisab yang buruk. Cukup. Nanti kita lanjutkan. Ya. Jadi mereka-mereka yang senantiasa menjaga silaturahim. Ya. Ikatan, silah artinya ikatan, tali. Rahim adalah kasih sayang. Dan ini bentuknya ukhuwah kita. Makanya seorang mukmin itu adalah seorang yang senantiasa memperhatikan hablum minallah dan memperhatikan hablum minannas. Maka manusia-manusia terbaik kata Rasulullah SAW bukan cuma mereka yang khusyuk dalam sholatnya, tapi juga mereka yang punya interaksi dengan orang lain. Kalau kita buka surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun ladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Ada interaksi dengan orang lain. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi bukan cuma bicara dia dengan Allah, tapi dia dengan sesama betul-betul dijaga. Maka dalam hadis Rasulullah mengingatkan khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Bukan cuma bermanfaat, tapi ada isim tafdid, anfa'uhum, yang paling punya manfaat buat orang lain. Jadi bukan cuma sendiri, dia perhatian sama orang lain. Ketika orang lain dalam perlu kebaikan, dia ajak kepada kebaikan. Ketika dalam kemungkaran, dicegah dari kemungkaran. Saya ketika mentadaburi bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, dia ada anak-anak dulu pada ngantuk. Ya. Coba saya mau nanya, nasihat Luqman kepada anaknya apa aja? Yang pertama, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Terus, wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua. Terus apa? Dua. Yang lainnya? Nah, ada tuh yang jarang dibahas. Saya beberapa kali ikut kegiatan parenting ya, ketika bahas tentang nasihat Luqman. Di surat Luqman ayat 17, Allah berkata gini, ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, dirikan sholat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, suruhlah orang berbuat ma'ruf dan cegahlah orang dari berbuat munkar. Jadi kita ngedidik anak kita bukan cuma untuk sendiri, tapi dia care, perhatian terhadap kebaikan dan kemungkaran. Ketika ada kebaikan, maka disuruh orang lain dia laksanakan, menyuruh orang lain untuk baik. Ketika ada kemungkaran, maka dia menjadi orang yang mau mencegah terhadap kemungkaran. Selama ini, seakan-akan amar ma'ruf nahi mungkar itu identik dengan apa?
pentungan, ya kan? Seakan-akan jelek, padahal bukan. Itu salah satu bentuknya, bisa jadi seperti itu. Tapi semangat itu harus tertanam pada diri anak-anak kita sejak kecil. Ya, ada temennya lagi main azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk kita sholat dulu, sholat dulu. Ini aman. Kamu kok nggak sholat? Nggak malu sama Allah. Nahi munkar. Ya. Ini kan indah. Ya. Jadi bukan cuma bicara tentang pribadinya untuk hablum minallah, tapi juga sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik untuk orang lain. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka-mereka yang senantiasa menyambungkan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Apalagi sama keluarga kita, apalagi sama orang tua. Nah, ini di saat kekerasan terhadap orang tua juga nggak sedikit ya. Orang selama ini bicara kekerasan itu orang tua terhadap anak, memang betul. Sehingga ada kota layak anak, masjid layak anak, RW layak anak. Tapi jarang kita perhatikan kekerasan anak terhadap orang tua. Ya iya. Ya. Ini juga jadi bahan. Karena kita juga orang tua kira-kira sudah memberikan apa ke anak-anak kita. Sampai kok kekasaran, kekakuan ya, anak terhadap orang tua. Ya, bentak-bentak, melotot gitu kan. Ya. Dan kadang-kadang hal yang biasa menurut mereka. Ya. Saya pernah ada razia handphone ya di sekolah. Kemudian kena tuh handphone anak-anak. Tapi satu hal yang bikin kaget, dialog anak sama ibunya. Marah-marah. Ya. Ada kalimat yang ngeri. Ya. Ngerinya gini. Makanya jadi orang tua jangan cuma bisa bikin doang gitu. Jadi anaknya itu agak susah. Jadi dikembalikan ke orang tuanya. Ketika dinasihatin orang tuanya begitu, saya bilang, astaga, ini dapat dicet. Ya. Jadi bagaimana ketika dia dinasihatin orang tua, kalimat yang keluar kayak gitu. Saya bilang, Masya Allah, kok bisa? Oh, ini faktor pergaulan. Ya. Ini udah dahsyat banget kalimat kayak gitu sama orang. Ya. Ada kasus dulu tuh ada seorang ibu dilaporin sama anaknya. Anaknya udah bapak-bapak. Ya. Karena ngejual motor anaknya. Saya nggak tahu kasusnya, tapi saya tahu ketika lagi diajak duduk bareng sama kapolsek di sebuah wilayah. Ini kapolsek, ini bapak ibunya, ini anak. Kata kapolseknya gini, harga motormu berapa? Waktu itu disebut sekitar 13 juta. Saya akan bayar 13 juta itu pakai uang saya. Nggak perlu ini masuk ke pengadilan. Saya cuma minta maaf sama ibu. Nggak mau. Padahal kalau tujuannya duit dikasih. Kapolseknya sampai kesel. Nggak mau. Saya kalau melihat kayak gitu, sekeras apa hati orang itu terhadap orang tua. Kasus yang di Aceh, seorang perempuan S3 doktor ya, menggugat warisan ke ibunya, menang lagi di pengadilan. Ya, ibunya udah nangis gitu. Astagfirullah. Ini apalagi sama orang tua, sama orang umum aja dijaga, sama tetangga aja kata Rasulullah SAW,
Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, enggak beriman, enggak beriman. Siapa Rasulullah yang enggak beriman? Orang yang tidak. Orang yang tetangganya tidak merasa nyaman dari perkataan dan perbuatan. Apalagi sama orang tua, orang tua. Maka indah ketika kita bisa lakukan ini karena bonusnya dahsyat. Masuk surga bersama orang yang kita cintai, bapak-bapak kita, pasangan hidup, anak-anak. Yang berikutnya ya, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka-mereka yakhshawna rabbahum. Mereka yang takut kepada Allah. Bukan takut karena ada denda, bukan. Bukan takut karena ada orang, bukan. Bukan takut karena ada CCTV, bukan. Tapi yakhshawna rabbahum, takut karena Allah di saat Allah gaib, nggak kelihatan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Surat apa tuh? Kira-kira sering dengar kan? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Al-mulk wa raqabah. Ini enak nih ya, kita jadi oh iya. Jadi innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib, gaib, enggak kelihatan. Tapi ada rasa takut. Kata Allah, lahum maghfiratun. Nih yang begini nih berhak dapat ampunan Allah. Wa ajrun kabir, pahala yang besar. Kenapa? Rasa takut kepada Allah bukan karena semata-mata ada tulisan. Bukan semata-mata karena denda sekian, gitu kan? Enggak. Coba kalau pejabat-pejabat kita ini memahami yakhshawna rabbahum bil ghaibi, masya Allah. Ya. Nggak ada tempat bersembunyi, nggak bisa manipulasi, ya, nggak bisa bikin kebohongan. Kenapa? Karena takutnya sama Allah. Ini nikmat. Ya. Saya waktu qadarullah pernah studi banding sekolah Islam itu ke Singapura. Oh, di sana tertib, Pak. Baru landing aja tuh di bandara Changi itu, pas keluar itu jalannya bersih. Ya. Di kotanya kecil, ya. Negara juga kecil. Ya, Masya Allah bersih. Sebenarnya yang jemput saya itu orang Indonesia yang lahir di sana. Ya, keturunan Indonesia, keturunan Pati kalau misalnya. Ya. Cuma lahirnya udah di sana. Ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita takjub juga, di sini tertib nih. Apa kata dia? Kalau mereka ke Indonesia, Pak, bisa lebih berantakan daripada kita. Lo kok bisa? Karena di sini hukumannya berat. Kata dia kayak gitu, dia yang lama. Oh gitu ya? Iya. Oh, baru paham. Ada yang seperti itu. Kalau semata-mata kayak gitu, maka dia yang cari celah di tempat lain. Kembali lagi karakternya. Saya pernah ke Aceh. Nah, di Aceh kan kota bersyariat ya. Saya bilang waktu itu ke tepi pantai itu Ulil itu, yang di sana terjadi tsunami. Pasca tsunami ngobrol sama teman yang tinggal di sana. Masya Allah, di sini seneng ya ente ya, daerah bersendikan, bukan bersendikan, itu Padang ya, bukan bersendikan syariat, apa bersyariat Islam di sini. Iya Ustaz, tapi mereka kalau yang nakal-nakal mainnya nggak ke sini, kemana? Mereka pada ke Medan gitu, karena beda aturannya, beda.
Di sini nggak boleh, maka pada keluar ke sono gitu. Makanya weekend tuh arah ke Medan tuh penuh rame gitu. Ini teman yang cerita di sana. Oh, karena rasa takutnya karena di daerah tertentu. Kalau takut sama polisi, bener, kita bisa menghindar. Dari sini pengen ke Cimanggis, lewat Juanda, di putaran ada polisi kan situ kan. Maka lu jangan muter di sono. Kena, muternya sonoan dikit, gitu kan? Bisa. Atau pakai jam, jangan jam setengah 7 lu. Polisi masih banyak, entar jam 8 juga pada bubar. Nah, pengen muter di situ tuh nggak pakai helm juga bisa, disiasati. Tapi kalau yakhshawna rabbahum bil ghaibi, nggak ada tempat kita merekayasa. Karena semuanya ada. Dan kita takut wa yakhafuna su'al hisab. Mereka orang yang takut terhadap su'al hisab, perhitungan yang buruk terhadap amal-amalnya. Itu lanjutan ayat. Betul ya? Ayat 21. Betul nggak? Surah 13 ayat 21. Pak Hedir. Ya. Gimana terjemahnya? Surat 13 yang tadi. Kan kajian kita surat 13. Tuh, nah masih ada tuh. Nah, itu. Iya, Ra'd. 21. Orang-orang yang Dua-duanya. dan orang yang sabar Maaf, 21 akhir, maaf. dan mereka takut kepada Tuhan. Iya. Dan takut hisab yang buruk. Iya, wa yakhafuna su'al hisab. Kita ngeri ternyata catatan kita catatan-catatannya. Nah, ayat dua-duanya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka yang bersabar dalam mencari keridhaan Allah. Wa aqamus shalah, senantiasa menjaga salatnya. Kemudian berikutnya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi infak tuh menafkahkan harta terserah mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yang penting ikhlas, maksudnya gitu. Ya. Dan kalau ada orang terang-terangan jangan dibilang lu kan riya ya, enggak. Karena di Quran gak ada masalah. Gitu. Bahkan di surat Al-Baqarah ada tuh alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili sirran alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Baik malam maupun siang, mau sembunyi mau terang-terangan gak ada masalah. Karena niatnya ikhlas karena Allah. Nah, yang terakhir nih ciri mereka mendapatkan jantung adil. Kata Allah di ayat itu, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Yadra'una bil hasanah, membalas dengan kebaikan, as-sayyi'ah, keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Ulaika lahum uqbad dar, maka mereka akan mendapatkan negeri yang terbaik, negeri yang nikmat. Apa itu? Baru jannatu adn. Nah, ketika kita ingin masuk surga bersama keluarga besar kita, maka ciri-ciri ini kata Imam At-Tabari yang harus kita miliki. Karena dengan begitu insya Allah ini menjadi hal-hal yang membuat kita berhak masuk surga bersama dengan orang-orang soleh dari orang tua kita, istri kita, dan juga keturunan-keturunan kita. Nah, ini insya Allah menjadi PR kita untuk kita latih dalam diri kita. Dan Ramadan insya Allah itu menjadi training center buat kita menguatkan pilar-pilar ini dalam kehidupan kita. Makanya kita terus berharap, ya Allah, mudah-mudahan kita Allah takdirkan bisa berjumpa dengan Ramadan, sehingga kualitas diri kita semakin menguat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, buat saya pribadi dan kita semua, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya bukan cuma untuk kita sendiri,
tapi kebaikan yang kita lakukan bisa berdampak buat orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ketika kita menjadi baik dan kebaikan itu diikuti oleh anak cucu kita, maka insya Allah itu menjadi tiket untuk kita bisa kumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti keimanannya oleh anak cucunya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak cucunya di surga. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk di dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.